Alhamdulillah, ketayo kamu masuki malam ketiga Ramadan. Tanpa tathe dari Ramadan yang kau liket, Allah mantang memberikan kepada getanyo keberkahan umur, sehingga getanyo bisa sampai kepada Ramadan kalinya. Maka sebagai bentuk rasa syukur getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, yang hana mandum saudara getanyo bisa mendapatkan nikmatnya. Nah, kadang-kadang saudara getanyo Ramadan yang kali mantangna, tetapi Ramadan kalinyo kanuwo kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur getanyo, mari sama-sama getanyo memperbaiki kualitas ibadah puasa getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Getanyo bekali puasa getanyo dengan ilmu yang memadai. Getanyo bekali setiap amal ibadah dan aktivitas kebaikan yang getanyo kerjakan juga dengan ilmu yang memadai, sehingga kelak amal ibadah yang getanyo kerjakan betul-betul menjadi amal ibadah yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, mari getanyo isi waktu luang yang banyak getanyo dapatkan di bulan Ramadan, di mana letak kekurangan pemahaman getanyo tentang hal-hal ibadah. Maka di sinalah getanyo bertanya kepada urang-urang, kepada para alim ulama, kepada para ustaz yang berada di sekitar getanyo, sehingga semakin hari amal ibadah dan kualitasnya semakin meningkat, bukan malah sebaliknya, semakin hari amal ibadah dan kualitas semakin menurun. Maka para hadirin sekalian, di antara hal yang perlu getanyo perhatikan di dalam melaksanakan bulan Ramadan yang mulianya, mungkin ada beberapa hal yang harus getanyo berikan catatan. Kadang-kadang hal tersebut sudah membudaya, menjadi satu kebiasaan yang sukar untuk getanyo tinggalkan. Para alim ulama menyatakan bahwa daripada getanyo begadang, tamu jaga si malam suntuk hana taih lehnya leh subuh getanyo taih kembali, merupakan tindakan yang buruk dan hanaget. Mungkin kalazim dan lumrah di kalangan getanyo sebahagian. Tamu jaga ju si malam punuh, tacok watai istirahat leh subuh. Padahal Nabi SAW jauh-jauh hari telah menyampaikan bahawa Nabi mencela dan menganggap leh subuhnya adalah perbuatan yang hanaget. Naubatus subhah yurisul faqr, bahawa tidur setelah subuh sampai matahari benar-benar telah terbit dapat menyebabkan kefakiran. Sehingga dari hadis tersebut para alim ulama menyampaikan bahawa hukum tidur setelah subuh sebelum matahari terbit, hukumnya adalah makruh. Maka para hadirin sekalian, getanyo harus memberikan catatan. Lebih baik getanyo begadang semampunya, tak sisihkan sebahagian waktu malam untuk istirahat, sehingga leh subuh getanyo juga manteng tak isi kegiatan dengan amal ibadah yang lainnya, bukan malah tak isi dengan tak istirahat di waktu yang memang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Ramadan sudah sering dan sudah menjadi kebiasaan getanyo adalah melakukan amal sedekah, baik yang nilainya kecil maupun besar, dari hal-hal yang kadang dianggap remeh sampai hal-hal yang dianggap hebat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis pernah menyampaikan, salasun walladhi nafsi biyadihi law kuntu halafan la halaftu bihinna. Ada 3 perkara, kata Rasul, demi Allah beliau bersumpah, seandainya aku ini orang yang suka bersumpah, pasti 3 perkara tersebut akan aku jadikan sumpah.
Namun getanyo sudah mengetahui bahawa Rasul bukanlah orang yang suka bersumpah. Karena orang yang galak bersumpah dicela sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sehingga cuma nepegak perbandingan seandainya Rasul nepegah galak bak bersumpah, heboh perkaranya akan dijadikan sumpah. Yang pertama, mana qasa malun min sadaqah fatasaddaqu. Tidak akan pernah kurang harta yang disedekahkan, maka bersedekahlah kalian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan walau bisyaqqi tamrah, walaupun sedekah itu dengan secuil dari sebiji kurma. Namun di balik hal tersebut, getanyo juga baik tua terhadap peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran, bahawa tidak semua sedekah bisa mendatangkan jaminan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis tersebut. Dalam beberapa ayat surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 261 sampai seterusnya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelebihan dan keutamaan bersedekah, di mana pahala sedekah akan dilipat gandakan. Kemudian didukung oleh hadis yang lain bahawa bersedekah di bulan Ramadan pahalanya jauh berkali-kali lipat dilipat gandakan dari hari-hari biasa. Tetapi untuk kita baca dan kita kaji kembali bersama-sama ayat-ayat setelah ayat 261 yaitu 262 dan seterusnya, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa jenis sedekah mana yang diterima dan jenis sedekah mana yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, di saat kita baca di antara tanda-tanda sedekah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang murni diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin disanjung dan dipuji, bukan juga karena hal-hal lain, baik itu riya maupun sifat-sifat tercela lainnya, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam melakukan amal sedekah yang peluangnya terbuka lebar di dalam bulan Ramadan, sudah semestinya getanyo menjadikan sedekah getanyo adalah sedekah yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, di mana tanda-tanda sedekah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan hal-hal yang membuat si penerima sedekah tersebut merasa terzalimi atau tersakiti hatinya. Baik itu dengan kita mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. Mungkin sering kita yang dengar, leh ge bantu ge keun ba ujung tu, alah nalung bantu. Maka saat kata-kata tersebut ge dengar le orang yang terima sedekah, hatinya merasa sedih, maka sedekah getanyo karena tanda tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar niatkan karena Allah, bukan karena lainnya, sehingga kata-kata yang membuat orang lain tersakiti hatinya tidak akan pernah terucap dari lisan getanyo. Kemudian yang kedua, wala afa rajulun an madlamah yabtaghi biha wajhallahi illa zadahullahu biha izzan yaumal qiyamah. Orang yang mau memaafkan kezaliman orang lain terhadap dirinya karena ia mengharapkan pahala atau ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak Allah akan membuat dirinya menjadi orang-orang yang mulia. Maka di bulan Ramadan, jangan cuma getanyo mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan getanyo di luar bulan Ramadan, tapi juga getanyo berusaha untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara getanyo kepada diri getanyo.
Yang kadang-kadang haik tak pemaaf di bulan lain, tak usahakan di bulan Ramadannya, tak peglih hati dan tak buka pintu maaf sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, Rasul menyatakan bahwa barang siapa yang mencari-cari masalah, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran bagi dirinya di dalam dunia. Artinya, jalani hidup getanyonyo sebagaimana mestinya. Bukan malah membuat dan menimbulkan masalah yang kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah dan kekacauan di kalangan masyarakat. Getanyo giu perbaiki diri getanyo masing-masing. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Perbaiki diri getanyo, maka orang lain pun akan berbuat baik. Maka para hadirin sekalian, menyekeun urang Tuhan. Hana buat mita buat cok pelakin cilet bak perut. Artinya, sesuatu yang tidak semestinya getanyo paksa untuk kerjakan, maka pada ujungnya akibat yang hana get yang akan getanyo dapatkan sebagai balasan. Maka para hadirin sekalian, semoga po yang luntuan sampaikan di dalam waktu yang singkatnya menjadi bekal amal ibadah bagi getanyo bersama. Sehingga ke depannya amal ibadah getanyo semakin bertambah kualitasnya, walau kadang-kadang jumlah haji cuma terbatas, tetapi yang penting kualitasnya betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekahlah walau itu sedikit, baik getanyo male dengan ada yang nit, karena kadang-kadang yang nitnya ke yang mendatangkan ridha Allah bila getanyo iringkan dengan keikhlasan. Maka lebih kurang luntuan laki maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.